Halo guys, welcome to podcast Birema. Bincang Remaja. Gue Yogi Leonardo sebagai host podcast kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang, masalahnya cukup berat nih topiknya yang diangkat nih. Aduh, ini siapa coba yang milih topiknya nih? Ya itu pornografi. Sebelumnya kalian tahu nggak sih pornografi itu apa? Pornografi itu konten seksual yang mengarah untuk menaikkan gairah seksual kita. Jadi itu konten pornografi juga nggak berupa teks, video, gambar, tapi berupa materi yang menampilkan pornografi juga. Tapi gitu deh penjelasan singkatnya. Tapi gue ngobrolnya nggak akan sendiri. Jadi gue ngundang temen lama gue yaitu Abil. Halo Abil. Halo Abil. Udah lama banget nih kita nggak ketemu nih. Aduh. Kita sehat. Alhamdulillah sehat. Masih futsal? Sering kalau diajak mau futsal. Gas lah, ntar sore lah, ya lah. Untuk keseharian lu apa nih sih sekarang? Ya keseharian gue sebagai pelajar sih ya biasa-biasa sih, monoton, nggak ada yang beda. Ya paling pagi-pagi bangun pagi, sarapan, mandi. Ya nggak ada yang hebat dari kayak ngerjain tugas gitu, ngerjain P5 yang tugas. Susah banget kayak gini ya, materinya. P5 itu pusing tuh, P5 tuh kurikulum merdeka. Haram. Tapi siswanya yang nggak merdeka. Terus lu sering kalau misalnya lagi gabut gitu buka scroll media sosial nggak sih? Sering sih gue buka sosmed. Nah di sosmed tuh kadang tuh ada pornografi nggak, konten video pornografi. Wah itu parah banget sih. Parah banget, apalagi TikTok ya. TikTok tuh, TikTok mah kacau kayak goyang-goyang gitu. Aduh, buka dikit langsung goyang. Dia bosan, jarang digoyang. Buka dikit langsung goyang. Tapi tuh kebanyakan yang di TikTok tuh ya emang begituan sih, soalnya algoritmanya emang udah seperti itu, biar cuan gitu ya. Biar rame, biar viral. Ya sedangkan yang berprestasi itu kayak tutup gitu sama video-video gitu kayak skandal artis dan lain-lain. Malah yang atlet-atlet nasional gitu yang udah mengharumkan nama Indonesia malah tutup gitu. Kasihan juga, aduh parah. Gue juga kadang tuh ngekepoin akun-akun yang di konten video pornografi gitu tuh, banyak yang komen tuh malah tuh ini ya perempuan ya, parah banget. Bahaya tuh. Setahu gue sih laki-laki yang dominan terjerumus ke pornografi ini. Kenapa ya? Kok bisa? Apalagi tuh anak-anak perempuan yang di bawah umur malah. Menurut lu gimana tuh? Apanya menurut gua tentang wanita yang terjerumus ke pornografi? Iya, yang lebih terjerumus. Ya sebenarnya tuh kalau bagi cewek sih itu privasi ya. Soalnya kebanyakan cewek-cewek tuh dia nggak berani nyeritain, nggak berani terbuka tentang dirinya. Menjaga image itu. Menjaga image-nya. Ya takutnya kan, dilihat orang yang dia suka malah kayak kok dia tuh. Kok dia begini sih? Gua nggak nyangka lu ternyata dia begini jadi cewek. Laki mah kalau lagi nongkrong mah iya pasti apa aja sih. Bro, gua ada link baru nih, berita baru nih, cewek berita artis. Aduh, jangan. Next question. In your opinion, what do you think in the cause of pornography? Like broken home, kayak masalah orang tua gitu. Oh, penyebabnya mungkin lingkungannya atau pergaulannya, circle, maybe family bisa juga sih. Kayak familinya tuh nggak ngasih tahu kayak sex education gitu. Nggak ngajarin tentang sex education karena soalnya itu kalau nggak diajarin dari kecil itu bisa bahaya banget buat nanti kelak di masa depan. Next question, kalau misalkan udah kecanduan pornografi pasti banyak yang terjadi tuh. Nah kita tuh sebagai remaja biar kita bisa ngindarin itu tuh gimana sih? Kita tuh harus berbanyakin teman ya. Kita harus banyak-banyak cari itu banyakin cari teman. Terus kayak
melakukan gaya hidup sehat. Nah, gitu. Kagak sendirian di rumah mulu, kagak noleh. Kayak dikit-dikit nonton HP magerai gitu. Kita harus Iya, ntar dikit-dikit sendirian buka HP itu. langsung aja langsung gitu. Kayak lagi sendirian tuh kayak temen ngirim malah langsung nonton Iya. gitu. Tapi menurut gua tuh pergaulan sih emang yang paling utama. Penting banget itu pergaulan itu. Tapi kalau misalkan bisa ngejaga ya teman-teman yang gitu semua kayak, tapi kalau misalkan dari kitanya sendiri bisa ngejaga sih, ya alhamdulillah. Cuman emang pergaulan sih yang utama. Nah, kan ada beberapa nih orang yang bilang kalau misalkan dia tuh nonton pornografi kayak cuman fantasi doang, hiburan, nggak ngebahayain buat kita ini, kayak itu tuh menurut lu setuju gak sih? Gue sih netral ya, soalnya itu mungkin menurut dia yang dia tuh hanya pengen muasin nafsu. Kayak Tapi nonton doang. tapi sebenarnya itu bahaya buat diri dia sendiri. Soalnya kalau kebanyakan kita ngeliat pornografi itu pasti otak kita bakal kena juga, kayak menyusut, kecerdasan berkurang. Jadi nanti kalau misalnya buat belajar di sekolah ya susah. Kayak susah masuk materinya, Susah malah masuk kepikiran materinya, malah film-film kepikiran. yang ditonton gitu ya. Ya menurut gua ini banget sih, kayak ini apa ya, dia tuh pasti nggak cuma nonton doang lama-lamaan. Kayak pasti ya, nyoba hal yang baru, kayak yang lain lah, janganlah gitulah. Malah nyampe kekerasan seksual kan bahaya juga bagi Bahaya kita banget itu. Lu pernah dapat nggak sih cerita pengalaman ini tuh soal temen lu gitu? Banyak nih. Soalnya temen gue tuh pada agak beringas semua. Kita anggapnya namanya ya Asep lah. Asep. Si Asep ini setiap malam minggu pasti kan malam minggu tuh dia sama temen cewek sama ceweknya. Malam mingguan biasa, Malam anak mingguan muda biasa, lah. anak muda masa nggak malam mingguan. Nah, setiap dia balik dari malam minggu tuh pasti dia cerita ke teman-temannya. Misalnya, "Weh, bre, gue nih habis dapet jatah dari cewek gue. Habis gue habis diini sama cewek gue, habis diini sama cewek gue." Parah banget. Ya pasti kita sebagai temennya ya paling ya muji lah. "Anjay, lu keren banget, lu gila." Kayak wah gila lu tuh keren banget bisa dapat jatah gitu. Iya, keren banget lu bisa begituan sama cewek lu. Padahal itu tuh dampak dari pergaulan bebas ya gitu, kayak Iya. takutnya kenapa sama ceweknya gitu kan. Takutnya kan kena penyakit. Wah, Takutnya itu atau penyakit apa tuh, aduh. penyakitnya. Nah, penyakit seksual tuh emang parah banget. Kalau misalkan udah kena penyakit seksual tuh susah diobatin. Kalau misalkan dampak nyata dari pornografi itu apa? Dampak nyatanya ya paling kita susah bersosialisasi sih, susah No life jadi introvert ya, abis susah gitu, kenalan sama lingkungan baru. yang awalnya ekstrovert kayak lu penasaran sama lingkungan ini jadi kayak males, lu pengen di rumah aja gitu, mager Masa, gitu, enakan di rumah sendirian nonton gitu, tidur nonton. hari-hari nonton mulu tuh, itu otak nggak capek apa? Juga kadang lu gue punya teman sih kayak dia udah titik tertinggi, kayak apa ya, kecanduan. Dia tuh kalau udah nonton tuh udah sampai bosen, jadi udah nggak bergairah lagi tuh. Parah banget menurut gue kayak gitu. Menurut lo bisa sembuh nggak sih kalau misalkan udah kecanduan gitu? Ya bisa sih, kita tuh yang penting mah banyak-banyakin bersosialisasi, Gaya hidup teman. sehat, kayak berolahraga gitu ya. Ya kalau seingat gue dalam agama tuh katanya kita harus banyak-banyakin puasa. Kayak terus kalau makan Sholat tuh taubat juga sholat sih. taubat. Terus kita tuh kalau makan jangan sampai kenyang. Makan tuh jangan banyak. Soalnya kalau kita kenyang, gairah buat begituannya tuh lagi naik kalau kita kenyang. Oh gitu. Gue baru tahu sih tentang itu. Ya, itu Gue biasanya kayak gue makan sepengetahuan kenyang gua. mulu, ngantuk, habis itu tidur kan enak. Kok masih bisa kepikiran sama yang kayak gitu ya? Padahal kan ya, sebagai teman kita kayak bercandaan aja Iya, gitu. Tapi dia tuh nganggapnya terlalu serius. Nggak ada nggak sih temen lu yang apa dikit-dikit catcalling cewek gitu? Wah, itu sering banget sih dia catcallingin cewek. Kayak apa? Maybe like 4 or 3 times. Oh, anjir. Gila, jaksel abis ya.
Saya kayak lagi ngumpul nih, kita lagi ngumpul main. Ada nih kayak satu nih biadab ini nih. Cewek. Nah, kita sebagai circle image kita tuh hancur nggak sih, kayak iya, takutnya ntar direkam, viralin. Bahaya. Padahal kita tuh Kita nggak tuh nggak ikut-ikutan, malah nama kita yang jelek kan. Aduh, kan jejak digital tuh susah banget buat Bahaya hilang tuh kan. digital. Juga lu setuju nggak sih kalau misalkan sekolah tuh ngebahas sex education gitu? Wah, itu penting banget ya, soalnya kalau kita nggak diajarin sex education dari sekolah, soalnya gue pernah baca berita, ada satu daerah yang murid-murid SMA perempuannya tuh udah pada hamil. Oh, gue tahu nih kayaknya nih. Cuman di daerah mana ya? Ya, Jawa Tengah sih, Jawa iya, Tengah kalau atau nggak Jawa salah. Timur gitu. Gue kurang tahu juga. Apa anak-anak sekolahnya malah ngajuin nikah di bawah umur gitu karena pasangannya itu udah pada hamil duluan. Hamil di luar nikah. Parah banget, padahal kita tuh lagi apa menuju generasi emas kan. Masa generasi kita hancur kayak gini sih? Gitu. Gara-gara hubungan seksual kan bisa bahaya juga buat generasi ke depan. Kenapa ya sekolah-sekolah tuh jarang banget ngebahas sex education gitu? Mungkin kayak ini tuh soal yang tabu banget Iya, gitu. terlalu terbuka. Padahal mah di luar negeri tuh banyak kok. Dari SD malah tuh kayak sex education tuh apa gitu. Kenapa ya sekolah Indonesia masih belum terbuka banget sama sex education? Padahal itu penting banget. Mungkin nanti Menteri Pendidikan selanjutnya bakal nambahin materi baru. Kan itu dipikir-pikirin dulu, soalnya itu materinya masih agak terbuka. Apalagi kalau mungkin ini dibahasnya di SMA, nggak mungkin kan di SMP, SD. Soalnya itu masih terlalu dewasa banget. Ya sebenarnya sih itu tergantung pribadi kita yang nganggapnya kita gimana. Kan niatnya tuh kita baik buat sex education tuh biar nggak terjerumus ke hal-hal yang negatif yang lebih parah kan. Kayak malah banyak loh anak-anak dari SMP malah yang baru puber atau gimana ngalamin kekerasan seksual gitu. Kan parah banget ya. Apalagi tuh kebanyakan tuh kekerasan seksual tuh di pelakunya tuh bukan anak-anak sih. Kayak bapak-bapak yang udah tua gitu, yang udah bener-bener kecanduan banget, yang sampai ngakuin itu kan bahaya banget. Yang tadi gue bilang tuh fantasi yang cuman mereka fantasi doang tuh gue nggak setuju banget, parah emang. Terus in last question I want to ask in English. Oke. Do you have any message for your friend who are trying to avoid pornography? Pesan-pesan buat teman-teman yang Iya. menghindarin pornografi ya. Khususnya buat ini SMA Kamal ya. Maybe like lu tuh harus perbanyak teman sih, because friends is important. Teman itu penting. Kalau lu nggak ada teman, ya hidup lu bakal suram karena lu pasti bakal sendirian terus di rumah. Tapi gue saranin lu bisa pilih-pilih teman, mana teman yang baik buat masa depan atau teman yang nggak baik. Tapi itu tergantung dari lu nya sih. Nah kalau misalkan orangnya introvert gitu kalau misalkan malas bersosialisasi itu gimana tuh? Ya sebenarnya itu kalau kita udah ngajak buat bersosialisasi, kalau dia nggak mau ya kita nggak bisa paksa. Soalnya itu hak dia. Jadi kayak sesuai keinginan dia ya. Kalau misalkan dia bersosialisasi, dia jadi tertekan gitu ya. Ada tuh mungkin yang tanya-tanya gitu. Penyakit mungkin dia nggak bisa dengar suara berisik atau apa. Social anxiety gitu. Kayaknya kita udah cukup kayak segini deh. Takutnya kejauhan kita ngebahas pornografi malah yang enggak kan. Kita sebagai ini kita cowok juga kan. Aduh. Ntar malahnya ngebahas yang enggak. Mungkin sampai sini aja di podcast Birema. Mungkin Abil ada masukan atau apa saran dari nggak ada sih, aman ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya guys.